ini siapa? Nangdepa Pemice, ya, dia bisa menganut Gohonjon, ya, itu oleh karena orang ini sudah menyumbangkan puluhan miliar Buddha di masa lampau. Nah, seperti kita ini sekarang yang ada di depan TV, HP, bukan TV, di depan HP, kita ini juga adalah orang yang telah menyumbang puluhan miliar Buddha di masa lampau. Percaya? Oh, banyak yang tidak percaya, ya. Jadi ada yang bilang enggak lah, saya bisa terima Gohonjang kan di Syakabuku si anu-anu gitu. Saya bisa terima Gohonjang kan apapun ya saya lanjut. Sebetulnya nah demikian. Buddha Syakyamuni yang ngomong apa? Itu karena bisa ketemu Gohonjang adalah pada masa yang lampau kita telah menyumbangkan puluhan miliar Buddha di masa lampau. Di sini menyumbang puluhan miliar ini bukan menyumbang duit ya, tapi menyumbang dharma, menyumbang hukum. Cara menyumbang hukum gimana? Nah, seperti Syakabuku, kita Syakabuku, ya gitu ya. Untuk itu ya, itu Buddha Syakyamuni katakan kalau mau bukti ya, bukti apa? Mau buktinya pada orang-orang yang bisa sebut Nam-myoho Renge Kyo karena adalah masa pacida adalah menyumbang bulan milad ini pada masa lampau ada buktinya. Nah, dia panggil itu Bodhisattva yang siapa itu? Prabu Ratna ya, Prabu Ratna ya, Prabu Taratna suruh datang untuk jadi saksi ya. Jadi Prabu Taratna menjadi saksi menganggut-anggut kepalanya. Artinya benar. Buddha katakan itu tidak bualan. Ya kalau dulu ya, kalau Buddha itu bisa keluarkan lidahnya tinggi sekali, panjang, bisa sampai langit loh. Itu kan secara harfiah. Artinya kalau bisa keluar Buddhanya begitu panjang, itu artinya Buddha itu tidak berdusta, tidak bohong. Jadi dia bilang orang-orang bisa sebut Nam-myoho Renge Kyo ya, itu adalah masa lampau yang sudah sembah Buddha. Jadi Prabu Ratana duduk di sampingnya menganut-angut. Oh iya, sia, tidak bohong, benar. Jadi untuk supaya orang itu masih tidak percaya, cuma satu orang saksi, jadi enak percaya. Situ Buddha Syakyamuni panggil lagi Buddha dari 10 penjuru, timur, barat, laut, selatan, ya, timur, barat, semua lah dipanggil dari 10 penjuru punya Buddha untuk menyaksikan bahwa kata-kata Buddha tidak bualan dan 10 penjuru punya Buddha semua keluarkan lidahnya panjang sekali. Ini artinya apa? Ini arti semua dari 10 penjuru punya Buddha juga katakan Buddha Syakyamuni tidak berbualan, tidak bohong. Betul-betul itu kata Buddha Syakyamuni tidak membohong. Nah, walaupun demikian ya, tapi pada masa sekarang ini ya, manusia biasa pada masa Pacima Dharma, artinya pada masa Mapo sekarang ini manusia sulit sekali percaya Sang Buddha loh, ya. Sulit sekali percaya kata-kata Buddha, maka itu yang tadi saya bilang itu dipanggil semua 10 penjuru punya Buddha, keluarkan lidahnya panjang dan lebar ya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Buddha Syakyamuni tidak berdusta, tidak berbuah. Semua apa yang ngomong Buddha Syakyamuni itu adalah benar ya. Di sini dikatakan, meskipun manusia ya, kita manusia bisa lahir sebagai
manusia, kita ini bisa lahir sebagai manusia itu sebetulnya sangat berrezeki. Tapi di sini juga meskipun bisa kita lahir dengan badan ya manusia, tapi kita dengan badan yang miskin, keadaan miskin. Kenapa? Ini adalah akibat dari pasal lampau kita menfitnah Dharma. Nah, itu umpamanya sekarang ya. Ini ada pihak-pihak selain dari kita ini selalu bilang kita ini apa? Kalian punya gohonjon tidak ada kekuatan. Kalian ini tidak ada biku, nggak bisa tosan. Ya, sama sekali itu NSI kita ini Nichiren Soso Indonesia ini kita kotor itu ya, nggak boleh dekat sama kita. Nah, ini orang-orang ini yang ngomong ini seperti yang terjadi di sini. Mereka bisa jadi manusia, tapi pada keadaan situasinya badan jadi miskin. Kenapa? Nah, sekarang pembuatan ngomongnya demikian nanti jadi akibat. Jadi mereka adalah membuat karma menfitnah Dharma. Kita jangan anggap, saya nak ngomong-ngomong gitu kok. Tapi kalau kita lagu sama gohonjon ya, kita lagu sama gohonjon, dan kita juga malas ya. Nah, itu kita udah termasuk di 14 penfitnahan Dharma, itu sudah ada. Kita sudah melanggar ya. Nah, di sini dikatakan, walaupun sudah lahir sebagai manusia, tetapi ya sudah ketemu gohonjon pun ya itu masih susah hidupnya. Kenapa? Itu oleh karena pada masa lampau telah menfitnah Dharma. Nah, itu kita harus belajar Shingo dan Gaku. Nah, kalau kita udah belajar sudah ikut susunan sampai 40 tahun tapi hidupnya susah sekali. Nah, kita jangan salahkan gohonjon. Ini oleh kenapa? Oleh karena pada masa lampau kita menfitnah Dharma. Terus di sini nanti ada ceritanya. Kalau kita jatuh dari tanah, kita harus numpang dari tanah untuk bangun kembali. Coba kalau kita jatuh di bawahnya nggak ada tanah, gimana kita untuk bisa dukung ini tanahnya untuk berdiri. Nah, ini artinya apa? Ini kalau kita udah menfitnah Dharma, kita harus sungguh-sungguh lagi percaya sama Nam-myoho Renge Kyo. Nah, ini seperti apa yang dikatakan bukti nyata yang terbalik, ya, bukti nyata yang terbalik. Udah fitnah Dharma, halus itu percaya lebih sungguh-sungguh lagi itu. Ini seperti diterangkan dalam kewajaran ya. Yaitu menjadi jodoh bertentangan. Nah, jodoh bertentangan yaitu begitulah kalau udah fitnah Dharma, halusnya kita lebih percaya lagi namanya Renge Kyo. Nah, untuk supaya dosa karma yang fitnah itu bisa kita hapuskan. Ini hanya dengan Saddharma Pundarika Sutra. Yang lain nggak bisa, ya. Hanya dengan Saddharma Pundarika Sutra kita dapat menjadi Buddha. Kenapa? Karena sebelum ajaran sesungguhnya dalam 42 tahun, Buddha Shakyamuni katakan, semua laki-laki, orang jahat, binatang, wanita nggak bisa mencapai kesadaran Buddha. Kenapa? Ini apalagi wanita. Wanita itu kotor, iri hati, pelit. Nah, tetapi kena dengan adanya masuk Saddharma Pundarika Sutra yang 8 tahun yang berikutnya, di situ Putri Nagala yang bisa mencapai kesadaran Buddha. Jadi di situ disimbolkan bahwa semua wanita juga bisa mencapai kesadaran Buddha. Nah, di sini dikatakan orang tersebut dapat menjadi Buddha. Kenapa? Karena orang itu masing-masing kita, semua orang itu ada jiwa Buddhanya. Jadi Buddha Shakyamuni katakan, ya, semua orang bisa mencapai kesadaran Buddha dengan Saddharma Pundarika Sutra. Jadi sekarang Nam-myoho Renge Kyo.
Ini Nangge Tokumitsu keluarganya, papanya samurai. Nah begitu Nangge Tokumitsu mencapai usia 16 tahun, dia resmi terima jabatan dari papanya, ya. Jadi samurai, ya. Jadi kalau samurai itu kalau dilihat dari kerjaan samurai kan, samurai itu orang jahat loh. Kenapa orang jahat? Karena samurai membunuh. Jadi di sini dikatakan kalau kita dilihat dari keluarga Iono ya, Chikiro ya, yang Nangge Tokumitsu ya, itu adalah manusia biasa ya, dan dia adalah lahir dari sebagai keluarga samurai. Jadi bisa dianggap orang buruk, orang jahat. Kenapa? Karena keluarnya dari keluarga samurai yang membunuh orang ya, orang yang buruk. Tapi di sini hati orang yang baik, dia baik loh. Kenapa? Waktu terjadi peristiwa Acehara, dia banyak membantu petaninya. Dan dengan penghidupan sehari-hari itu selalu Nangge Tokumitsu bantu Nikosonin untuk siaka buku. Jadi itu adalah perilaku yang baik, bikin sebab-sebab yang baik. Jadi dia adalah lain dari samurai yang lainnya. Kalau di Jepang di situ puluhan ribu orang ya, hampir boleh bilang seluruh rakyat Jepang ya, kecuali yang sebut Nammyoho Renge-kyo. Dulu yang sebut Nammyoho Renge-kyo kebanyakan dari petani. Selain itu pejabat lah, rakyat jelita itu semuanya mereka itu apa? Kedudukannya tinggi. Sampai rakyat jelata sewaktu ada orang yang percaya, mereka lalu mengganggu nih. Ini orang-orang ini yang ikut pemerintahan itu selalu mengganggu pelaksana Satdharma Pundharika Sutra. Jadi orang yang sebut Nammyoho Renge-kyo selalu diganggu, khususnya dari pemerintahan itu dijatuhkan pajak yang berat. Dengan pajak bayarnya umpamanya sawah ladang itu hasil panen itu dikena sanksi dendanya tinggi sekali, diambil padinya tinggi sekali, dan juga kadang-kadang bisa dibunuh juga. Jadi kalau dulu itu untuk mau ikut Nichiren Daishonin, kalau hatinya tidak mantap, kalau hatinya tidak sungguh-sungguh, sulit untuk bisa mempertahankan hukum ini. Namun dalam hal demikian, Nichiren Daishonin dalam suratnya katakan, ayah Anda maupun mama Anda ya adalah tetap mempertahankan mengenai hukum ini. Dan sekarang kamu itu ada Nangge Tokumitsu sekarang sudah menjadi pewaris. Kenapa sekarang jadi pewaris? Soalnya dulu di Jepang papanya sebagai seorang pejabat juga. Ya, begitu dia meninggal, papanya meninggal, Nangge Tokumitsu pada saat itu masih usia 7 tahun. Nah, sekarang dia udah jadi 16 tahun. Nah, kalau di Indonesia ya, kalau kita udah genap 17 tahun, kita bisa ajukan mau bikin SIM, nah, bisa. Mau bikin KTP, bisa. Nah, di sini Nangge Tokumitsu sudah 16 tahun, dia sudah resmi bisa terima jawabannya dari warisan dari ayahnya. Dan Nangge ini dia percaya sungguh-sungguh Satdharma Pundharika Sutra. Dan juga nggak dianjurkan, nggak disuruh-suruh siapa, karena dari kecil jadi dari kecil pun mamanya sudah membimbing dia. Jadi dia juga inisiatif Nammyoho Renge-kyo ya. Jadi bukan siapa-siapa yang kasih tahu. Kalau kita ini dikasih tahu. Saya juga di siaka buku ya. Nah, kita di siaka buku baru kita bisa sebut Nammyoho Renge-kyo. Dan dia percaya
penuh hati. Sedikit pun tambah ada lagu-lagunya, walaupun dalam keadaan situasi yang begitu kacau waktu dulu ya. Kacaunya gimana? Karena kalau bagi orang yang sebut Nam-myoho Renge Kyo selalu diganggu, selalu dapat penganiayaan. Tapi Nanggai Tok Kemice sama sekali tidak pernah mundur, malahan lebih sungguh-sungguh dan selalu memberi sumbangan kepada Nichiren Daishonin. Jadi puluhan orang yang Jepang itu yang tidak sebut Nam-myoho Renge Kyo selalu apa? Selalu menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti maupun mengancam Nanggai Tok Kemice. Lu awas ya, coba kalau kamu lanjut terus Nam-myoho Renge Kyo kita akan bunuh kamu begitu ya. Nah nanti akan kita lihat ya peristiwanya, nanti kita lihat belakang. Biarpun demikian dapat banyak ancaman dan kerusitan ya, tapi hatinya tidak pernah, tidak ingin buang Saddharma Pundalika Sutra, tidak pernah buang kepercayaannya, tetap Nam-myoho Renge Kyo. Jadi ini satu contoh yang baik untuk kita. Kita ini bisa lepas gonjon atau mundur oleh kena ada kesulitan. Ini yang orang murid dari Nichiren Daishonin, mereka dapat tekanan, jiwa terancam, kata benda bisa disita kalau sebut Nam-myoho Renge Kyo. Ini kita ini kesulitannya kecil, hanya sepele ya. Kalau dibanding dulu, wah itu mereka mempertahankan kepercayaannya tidak gampang, harus 100% sungguh-sungguh ya. Oleh kena Nanggai Tok Kemice diancam, digetak-getak pun dia sama sekali tidak pernah mundur. Kenapa? Jadi oleh kena itu, nah iblis-iblis lah ya, iblis-iblisnya memberi penyakit untuk Nanggai Tok Kemice supaya dia tidak bisa jalankan keaktisan. Sebetulnya mengenai penyakit bisa sembuh di sini ya. Di sini dari judul sudah mati dan hidup kembali. Jadi arti di sini, mati di sini bukan seperti yang rumah duka itu ada jenazah orang yang sudah meninggal itu mati, bukan mati di sini adalah kita punya semangat ya, umpamanya sebut Nam-myoho Renge Kyo, kesulitan belum bisa atasi, jadi kita jadi kurang semangat. Sebetulnya ada kesulitan, kita harus lebih giat lagi, harus banyak belajar lagi, baru kita bisa paham. Ini adalah kesulitan adalah sekarang itu adalah pada masa lampau kita punya perbuatan. Nah, untuk itu kita mulai sekarang harus buat sebab yang baik. Tapi kalau kita nggak ada ini pelajaran, akan kita jadi mundur ya. Dan itu mengenai membuktikan ya Saddharma Pundalika Sutra keagungannya itu di bab 10 Dharma Duta. Di situ ada ya, kalau orang yang menerima ya dan mempertahankan Gohonjon ini harus jalankan lima macam. Pertama, membaca. Kayak yang tadi sebelum kita mulai itu hatinya membaca Gosyo. Harus membaca, menyebut nih pagi sore kita Gonggyo Daimoku, setelah itu kita menyebut Nam-myoho Renge Kyo, membabarkan. Nah sekarang dengan tidak secara langsung di sini saya babarkan ajaran Sang Buddha. Ya. Menulis. Nah, kalau kita mau membabarkan sesuatu, tentunya kita juga harus tulis. Kalau kita nggak tulis, akan kita bisa lupa loh. Ya, nggak bisa sampaikan dengan sempurna. Jadi harus tulis. Dan nyalingnya aja, saling-saling loh. Nah, catat saling-saling. Umpamanya ketua umum lagi membabarkan Gosyo, nah kita ambil
buku, kita catat gitu ya. Meskipun hanya satu syair, mungkin hanya satu kalimat ya, dari Saddharma Pundalika Sutra, masa lampau mereka telah menyumbang Buddha sejumlah 10 miliar. Nah, ini yang dibuktikan mengenai 10 miliar ini, kita telah menyumbang 10 miliar Buddha ini adalah di bab 10, bab 11, dan bab ke-21. Di situ ada buktikan. Jadi sebetulnya surat dari Nichiren Daishonin kepada Nangke Tokumitsu melalui Nikosonin yang sampaikan itu adalah memberi dorongan, memberi semangat kepada Nanjo Tokumitsu ya. Sebetulnya dalam isi itu adalah memberi semangat. Jadi kenapa kita bisa sakit? Kita bisa sakit ya seperti sekarang ini, perubahan cuaca. Ini sekarang sudah mau masuk Juli ya, belum masuk ber ya. Kalau biasa ber dulu itu di Telukung ada itu udah siap-siap banjir. Nih sekarang udah mulai Juli, kita lihat ya, mulai bulan Mei, Juni, Juli, nah, itu masih ada hujannya loh. Seharinya sudah musim kemarau. Nah tapi sekarang juga ya, nah sekarang juga di sini saya juga rasanya panas sekali ini. Nih karena di luar hujan, habis hujan uapnya itu naik. Sekarang kita jadi panas. Nah itu perubahan cuaca. Orang bisa sakit itu oleh kena perubahan cuaca. Begitupun mengenai makanan. Makanan juga kita hati-hati. Umpamanya contohnya kita ada darah tinggi, tapi kita makan asin-asin aja, nah takut. Malahan makan durian lagi, nah takut. Akhirnya gimana? Penyakit nggak akan sembuh, nanti bisa tambah kawat. Jadi tentunya di samping itu pun kita sendiri juga yang jaga badan kita sendiri ya. Nih ada satu anggota ya, karena dia kurang paham, kurang belajar ya, dia salah paham, dia anggap saya ada gohonjon, pasti dapat perlindungan. Dia ada diabetes, kencing manis. Kencing manis itu sudah tahu harus jaga pantangan ya. Pantangan itu apa? Gula. Tapi ini yang biasanya di rumahnya, kalau Sinca itu di rumah ada kue keranjang, niko ya, nengkau. Jadi orang rumahnya simpan, nah berani kasih dia makan karena dia ada tijo. Jadi pada satu hari keluarga ini lagi Sinca pergi paicia, semuanya keluar dari rumah. Rumah tinggal dia sendiri. Wow, dia ambil itu niko ya, kue keranjang ya. Sendiri makan satu. Akhirnya darah kencing manisnya naik. Sampai-sampai dia punya jempol harus dipotong. Kalau nggak dipotong bisa racunnya bisa naik ke jantung. Dari situ dia tolak. Saya badannya Buddha. Saya kan Buddha, sebut Nam-myoho Renge. Masa Buddha punya badan mau dipotong? Tapi kalau nggak dipotong, racunnya bisa naik ke jantung. Nah, demi keselamatan akhirnya dipotong. Nah ini kenapa bisa begitu? Kita maka itu harus banyak belajar. Kita jangan anggap ada gohonjon, semuanya segalanya semuanya oke. Bukan begitu. Semua adalah kewajaran. Kalau sudah tahu ada kencing manis, nah itu tikui nggak boleh itu manis sekali itu. Nah seperti ya kalau saya makan itu kan digoreng, tengahnya ditaruh itu tales, atas bawahnya itu kue keranjang digoreng. Nah makan pun paling-paling saya makan 2 biji aja, nggak sampai 1. Itu anggotanya makan 1 loh.
apakah nggak jadi sakit? Nah, di sini juga diajarkan demikian ya. Jadi kita bukannya kena ada kewajiban lindungi lo, semuanya bisa curah lo. Jadi harus kontrol ya, harus hati-hati. Jadi di sini juga dalam surat ini intinya adalah Nichiren Daishonin yaitu untuk memarahi setan-setannya yang ganggu nangge tokumitsu. Nah, ini inti dari surat begitu. Nah, sebelumnya ini itu sebagai umat dari Nichiren Daishonin ya, apa murid dari Nichiren Daishonin, kita harus tahu sedikit mengenai sejarah dari 3 petani Acehara. Karena ada 3 petani Acehara yang sungguh-sungguh demi mempertahankan Nammyoho Renge Kyo sampai kepalanya dipenggal. Fuji Sakushimyo, demi hukum rela korbankan jiwa raganya. Oleh karena ada 3 petani Acehara ini hari baru ada Gohonjon loh. Maka itu karunianya itu cum laude. Itu sangat besar ini petani Acehara ya. Ini di sini dikatakan bahwa mengenai peristiwa Acehara sudah mereda, ya, sudah mulai lengel, nah, begitu bahayanya. Di sini Nangge Tokumitsu terima suratnya pada tahun 1282. Nah, ini pada tanggal 27 Juli. Nah, ini hari kita tanggal 16 Juli, ya. Nah, ini pada tanggal 27 Juli tahunnya 1278. 3 petani Acehara, abangnya yang nama Jinshiro, adik kedua namanya Yagoro, dan adik yang paling kecil Yorokuro. Nah, 3 petani dari Acehara ini pada tahun 1278 menjadi penganut Nichiren Daishonin. Bekas dari Shakubuku dari Nikoshonin dan Nangge Tokumitsu ya. Nih, di situ banyak-banyak muridnya juga menjalankan Shakubuku. Antara satunya ada yang namanya Nisu. Nisu itu juga ada murid dari Nichiren Daishonin dan juga sedang giat-giat itu menjalankan tugas Shakubuku. Jadi pada tanggal 21 September setahun kemudian, jadi tahun 1279 tuh itu antara 3 saudara ini, adik yang paling kecil itu Yarokuro menyusul, "Kak, ayo kita buat satu kejutan untuk si Nisu ya." Karena Nisu ini sangat sibuk untuk menjalankan tugas Shakubuku. Dia sama sekali tidak ada waktu untuk panen. Nah, soalnya di situ padinya sudah besar semua, ya, sudah siap untuk panen. Tapi oleh karena Nisu itu sibuk untuk menjalankan Shakubuku, adik yang paling kecil itu mengusul kita secara diam-diam kita ke sawah situ, kita bantu panen. Ya, nanti si Nisu pulang, wih kaget loh, gue punya padi, siapa curi saya punya padi. Para kasih satu kejutan, sudah bantu dia panen gitu. Nah, jadi pada tanggal 21 September 1279, oleh kena 3 petani Acehara ini berikut 20 penganut ya, bantu Nisu panen. Nah, ini mereka sedang sibuk-sibuk panen ya. Tahu-tahunya datang prajurit dari pemerintahan, mereka dihasut oleh Goichi. Goichi itu siapa? Goichi itu adalah keponakan dari Heinosaemon. Heinosaemon itu adalah panglima tertinggi itu. Jadi
datang menangkap mereka dengan tuduhan apa? Tuduhan mencuri orang punya padi. Jadi petani Acehara itu semuanya 3 bersaudara, semua kumpulnya ada 20 orang. Mereka ditangkap, mau disidang, diadili. Tapi mereka nggak mencuri, mereka kan membantu ambil hasil panen dari si Niso. Tapi dituntut bahwa tanah ini yang Niso tanam padi ini itu adalah tanah dari pemerintah. Itu adalah satu alasan, karena dari dulu pun sudah begitu. Selalu menindak orang yang sebut Nam-myoho Renge Kyo. Nah, dengan ini kesempatan masuk gigi. Jadi 3 petani Acehara ini dan berserta 20 petani itu ditangkap semua. Di situ Nangge Tokumito menampung keluarga-keluarganya, taruh di rumah, kasih makan ya. Sampai-sampai dia ada uang jual kudanya untuk beri makanan. Istrinya begitu bijak, sama sekali nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan, begitu senang hati menerima. Nah, di situ kan, di situ diancam. Kalau kalian ini, 3 ini diancam, tetap sebut Nam-myoho Renge Kyo, kepalanya akan dipenggal dengan ancaman. Tapi 3 petani Acehara ini sama sekali tidak gentar, tidak takut. Mikirin dari soalnya dia diancam mau penggal kepala pun tetap Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Lihat keyakinan, kepercayaan pada Nam-myoho Renge Kyo, kepercayaan pada Gohonjon sudah mantap. Maka tanggal 12 Oktober 1279 Nichiren Daisonin wujukan Ichien Bo Daisoyo no Gohonjon yang disebut Dai Gohonjon sekarang yang disemayangkan di bawah Gunung Fuji, dekatnya rumahnya yang Detokumitsu. Nah, tanggal 15 Oktober 1279 Jinshiro Yagoro yang Yarokuro telah dipenggal kepala oleh mempertahankan Nam-myoho Renge Kyo. Demi hukum mereka Fuji Sakushimyo. Waduh, sedih amat ya. Demi hukum mereka korbankan jiwa raga untuk Gohonjon. Oleh karena ada 3 petani ini, barulah Nichiren Daishonin wujudkan Nam-myoho Renge Kyo Gohonjon. Para tahanan yang ditangkap, yang disidang di pengadilan itu, yang ditangkap itu diletakkan. Dia lihat, serem juga loh. Begitu penggal pun pemerintahan menjadi takut. Jadi yang ditangkap nih coba dilepaskan. Nih, dipenggal 1279. 14 tahun kemudian ya, Ainosamon panglima komandan militer yang tertinggi ini yang dijatuhkan perintah untuk penggal 3 petani Acehara ini, dan anaknya yang kedua, anaknya dari Ainosamon, dua-duanya Ainosamon dan anaknya dipenggal kepalanya pada tempat yang sama di mana 3 petani Acehara yang dijatuhkan eksekusi pemenggalan kepala. Setelah 14 tahun sebab akibat. Ainosamon dan anak kedua itu pada tempat yang sama di mana 3 Acehara yang dipenggal kepalanya di tempat yang sama, mereka juga kena penggal kepala. Nah, ini adalah sedikit mengenai latar belakang. Soalnya kalau dalam Gosho itu tidak demikian seperinciannya itu. Nah, jadi kita bisa tahu kenapa 3 petani itu bisa ditangkap, dijatuhkan, itu dudukan yang tidak. Sebetulnya mereka bantu Niso untuk
hampir hasil panennya, nanti nyusup capek-capek pulang gembira gitu. Tahu-tahunya kesempatan bagi orang yang tidak suka sama Namyo Horinggekyo sebagai alasan bilang mereka curi. Nah, begitulah jatuhkan sanksinya. Ya. Ini dari saya begini ya. Sekian, terima kasih. Gimana lagi seru mendengarkan secara detail. Karena kalau misalnya nggak Valentine yang nggak cerita, maaf kecil ya suaranya sebentar. Kok suaranya kecil? Suaranya kecil. Suaranya kecil. Atina punya suara kecil. Ya, Pak. Kecil. Ya, tadi seperti yang ya mungkin tadi suaranya kecil. Jadi tadi saya menikmati sih mendengarkan cerita ini secara detail. Karena kalau nggak detail gitu kan kita nggak tahu ya ternyata, oh 14 tahun kemudian si penguasa yang jahat ini yang menindas murid-muridnya Nichiren Daishonin ini pada akhirnya kena karmanya ya gitu. Karena Ya. hukum lagi gitu di tempat yang sama gitu ya. Saya senang banget nih dengar-dengar hal-hal yang di luar Gosho yang sebenarnya adanya sambungannya, cuman kita nggak tahu kalau nggak belajar lebih dalam gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Letemea. Mungkin selanjutnya Ibu Herman mau menambahkan, Bu Herman. Lah ya, nggak dulu, nanti aja. Maaf Oh ya, ya nggak apa. Oke, Iya Mei mau menambahkan, Iya Mei. Ya, ini pencet yang di sebelah kanan, unmute. Pencet unmute, Iya. Ini pencetnya yang di sebelah kanan unmute. Ya, ada pilihannya di sebelah kanannya tadi unmute. Yang siapa punya? Yang siapa punya? Amyuk. Hah? Ibu Amei, Ibu Amei. Oh, Amei. 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 Yang mau Iya, tahu yang di sebelah kanannya ada pilihan unmute-nya. Jadi kan ada dua pilihan, nanti pilih yang di sebelah kanan. Bisa yang di sebelah dipencet yang di sebelah kanannya. Oh, ini pakai laptop ya. Oh. Iya, mungkin Iame agak kesusahan untuk buka mic-nya ya. Oke. Oh iya, masih di mute jadi suaranya nggak keluar Iya, mungkin kita ke Ipisiang dulu. Mungkin Ipisiang mau menambahkan Ipisiang.
Itu dua-duanya kedengeran sih suaranya. Nggak apa-apa kok kalau Ipisang dari tempatnya, mic-nya nyala juga soalnya. Tunggu, gua kasih dia nggak punya HP. Tunggu. Nah. Ayo. Nggak ada suara. Namanya Horeng Ada Gegyo. nih. Ya, Regekyo. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Saya mau ngomong apa tadi? Adik saya telepon. Saya bilang saya lagi pertemuan, jadi hilang. Saya mau ngomong apa? Ya, kita ya dikasih tahu kita jalanin ya kata-kata Buddha, sungguh hati ya. Jadi memang ya mau jalanin sungguh-sungguh tuh susah ya. Kadang-kadang ya kita dapat telepon gitu ya. Ya ada yang berantem lah ya. Adik sama suaminya berantem gitu. Jadi dia nggak pernah telepon saya, cuma telepon adik satu lagi ya. Nanti adik itu kasih tahu saya, ngapain? Kita udah tua nggak usah berantem lah. Memang ya kalau udah tua, kalau kadang-kadang suami ngomong apa, kita nggak dengarnya nggak seret gitu, langsung mau ngomel gitu ya. Itu mah biasa saya bilang, jangan berantem sampai gimana gitu. Jadi makanya ya, kadang-kadang kita memang untung itu ada sering dengar kata-kata Buddha ya. Jadi kita kalau dengar apa nggak seret gitu, nggak senang, ya kita tinjau diri lah. Jadi otomatis kita nggak mau berantem gitu ya. Rugi, kita udah tahu ya. Kalau kita berantem tuh bikin suasana tambah jelek kan. Ya hanya tinjau diri, daimoku gitu lah ya. Jadi makanya ya kita kadang-kadang ketemu jodoh ya. Saya ingat ya waktu berapa tahun yang lalu, saya kan sofanya udah jelek ya. Jadi saya mau ganti itu kulitnya lah ya. Jadi bapak entah dari mana bawa satu tuh abang, dia bilang dia servis sofanya ya. Jadi udah itu dia pergi kerja. Abang itu saya ngomong-ngomong gitu, kena berapa gitu ya. Dia bilang 400 gitu. Ya 400. Kapan selesai gitu. Dia bilang ya paling 3 hari, 4 hari gitu. Ya udah, abang pergi beli barang nanti besoklah kerja gitu ya. Dia bilang mau minta ongkos dikit itu, minta apa? Uang muka lah ya. Saya bilang itulah belanja dulu, nanti udah selesai sekalian saya bayar. Ah masa nggak percaya? Ambil 100.000 dan gitu. Bukan nggak percaya bang. Kalau udah beres nanti sekalian kasih. Ah memang saya mau makan duit 100.000. Dia bilang gitu. Dosa dong gitu. Ya udah saya kasih lah ya. Udah kasih. Tunggu besok nggak datang, lusa nggak datang, nggak datang lagi ya. Jadi saya pikir ya dia kan janji sendiri, sumpah sendiri ya. Ya udah makanya ya ketemu jodoh begitu kita harus terima ya. Mungkin masa lampau kita udah pernah ya tipu orang lah apa ya. Kita belajar itu pokoknya apapun terimalah. Semua ada masa lampau ya. Jadi kita juga itu dia sendiri janji, sendiri sumpah ya. Ya udah sendiri bikin sebab loh ya. Karena kita banyak belajar gitu kita tahu ya. Ngapain kita kalau dulu kita nggak belajar, kesel loh kayaknya gimana ya. Saya juga pernah ya ke pasar ya. Saya mau beli lempeyek ya, abang-abang jongkok itu ya. Jadi saya itu ambil duit, saya lihat dia bilang goceng ya. Saya lihat goceng itu saya ambil. Lupa saya ambil 100.000 kasih dia kan. Saya enggak lah, saya jalan gitu. Dia panggil, Bu. Kenapa? Kembali dia bilang gitu. Kembali saya juga heran, kasih goceng enggak kembali. Lupa saya kasih dia 100.000. Ketemu yang jujur ya. Dia kembali saya juga. Terima kasih ya bang. Saya nggak lihat. Rupanya saya ambil itu salah ambil goceng ambil 100.000 ya. Makanya kadang-kadang kita bisa ketemu jodoh yang baik.
Jodoh yang jelek itu ya namanya manusia hidup ya. Tiap hari pasti ketemulah jodoh-jodoh gitu ya. Di suasana, di dalam rumah tangga juga gitu. Kadang-kadang kita pengennya gini. Nah, tautannya datangnya lain. Kita ya kesel sebentar, pasti bisa ya. Namanya itu lihat nggak cocok, kita pasti marah sebentar. Tapi pikir ya untung masih ada orang mau sama kita beli ya. Jadi makanya kalau saya ya mau beli apa suruh bapak, pasti dia pergi beli. Nggak pernah bilang, males lah apa, nggak pernah. Bapak mau beli apa, tinggal catat. Catat aja ya. Jadi maka harus tahu terima kasih ya. Kadang-kadang belinya jelek kita mesti ngomel gitu ya. Gimana sih nggak lihat gini-gini ya. Nah, itu kita bisa sadar ya. Jadi makanya itu di dalam rumah tangga ya. Kalau kita semua orang bisa sadar kayak kita dengar kata-kata muda itu pasti rumah tangga itu aman lah ya. Jadi makanya dengar kata-kata muda harus terap di penghidupan ya. Jadi kayak saya bilang, saya sakit ya. Aduh, sakitnya tambah banyak ya. Udah dia bilang mau makan, baru makan gitu muntah. Terus kakinya bengkak. Yang itu batok ini sebelah udah operasi, sebelahnya udah mengok, dia bilang gitu. Jadi nggak bisa berdiri gitu. Dia mau pengen operasi ya, dia pakai BPJS. Ya saya bilang harus operasi ya. Tapi kalau badan nggak sehat gimana operasi? Harus sehat dulu ya. Ya lu berdoa lah tiap hari. Makan apa jangan banyak pikir yang enggak lah. Pikir yang enggak tuh penyakit tambah itu, bukan kurang, tambah ini itu. Jadi seminggu tuh ke rumah sakit melulu, nanti ke ini ke itu. Jadi makanya saya bilang kalau kita ya ada apapun ya terjadi, kita sendiri bisa itu doa gitu ya. Kalau kita punya namanya Horingeji, kita sering daimoku ya. Jadi jiwa kita tenang gitu ya. Biarpun ya dokter udah kasih tahu kita kena penyakit ini itu gitu ya. Kita harus terima, udah terima daimoku ya pasti ya ketemu obat lah, ada aja ya kita ya sambil obatin sendirilah. Jadi, makan vitamin lah, makan buah lah apa ya. Jadi makanya kemarin saya juga ke dokter gigi ya. Giginya udah sombeng lah pokoknya. Ya udah pecah gitu. Jadi dia bisa ditempel, dia bilang. Saya pikir mau gigi yang itu pasang gitu ya. Dia bilang mesti bisa, dia bilang gitu. Mesti kuat, di bol juga nggak sakit. Terus ditempel gede-gede lagi sini. Jadi saya bilang, dia bilang kenapa bisa gitu? Ya tau lah udah tua, namanya gigi juga udah itu propos lah ya. Masih untung ya bisa tempel ya. Jadi makanya dia bilang gitu. Saya bilang mata saya juga gini-gini, dia mata saya juga gitu, dia bilang bocor gitu. Tapi saya nggak usah pikirin lah, pokoknya dia suruh saya makan itu angco ya, angco, terus buang bijinya digodok, kasih kicinya udah didih, udah matiin api baru taruh kici, dia bilang minum itu vitamin untuk mata, dia bilang gitu. Itu kan murah. Ya pokoknya seminggu 2 kali 3 kali, dia bilang gitu. Gak usah pikirin lah, yang penting. Dia bilang kalau istri saya, dia bilang gitu ya. Dia badannya sehat, nggak gemuk, nggak apa, tapi otaknya pikir yang enggak, dia begitu. Jadi makanya ya, saya bilang ya manusia semua ada pikiran lah, pikir yang enggak. Kalau kita ada penyakit apa ya, dokter bilang apa, kita pasti ya pikirin terus. Jadi dipikirin terus juga susah ya. Saya rasa untung lah ada namanya Horingeji, tapi kita nggak itu fokus terus di penyakit itu. Pokoknya hari-hari kerja ini kerja itu, tahu-tahunya itu nggak inget itu ya. Pokoknya bisa kerja lah ya, jangan pikir banyak-banyak lah itu. Kalau saya gitu pribadi saya ya. Jadi saya juga kadang-kadang saya ingat adik saya bilang gini, lu kasih tahu tuh adik telepon, saya nggak ada teleponnya ya, itu apa itu nomor ya, dia juga nggak mau telepon saya ya.
Kalau telepon saya kasih jelas gini-gini gitu ya. Udah tua ngapain berantem-berantem ya. Namanya kita itu masalah semua orang. Suami istri pasti ada kejelekan ya. Dari udah married udah puluhan tahun ya. Jelekan kita udah tahu. Dari dulu ya, kalau orang bilang pacaran, ya enak ya pacaran. Tapi udah married tuh, dia baru tahu ya, ini kok gini, gini, gini. Jadi susah hati ya. Kalau saya lain. Saya dari pacaran, ya Bapak udah tahu sifat saya jelek ya. Tukang marah, benci. Tapi tetap aja dia mau. Jadi makanya ya, itu semua untung ada gonson. Ya, kalau nggak ada gonson, biarpun gimana pun orang nggak tahan gitu ya. Jadi maka terima kasih saya bisa ketemu Namyo Horingegyo ya. Saya ingin semua lah. Kita masalah itu setiap orang pasti ada. Dia kaya, dia apapun lah. Masalah pasti. Jadi makanya kita ada gonson, untung nah kita depan gonson. Sungguh-sungguh daimoku ya. Ya, kalau saya sih kasih tahu gini gini gini. Ya, udah biasa saya kasih tahu ya masalah gini gini gini. Nah, udah kita daimoku ya. Tiap hari ya sehari. Tahu-tahunya masalah apapun kita udah gak pikirin lah. Pokoknya bisa terima. Pasti ada itu atasin semua lah. Kalau saya pribadi gitu ya. Bisa apapun saya bisa atasin. Yang penting jangan ngeluh, jangan malas ya. Kalau kita ingat waktu zaman dulu masih kecil, hidup saya sih susah ya. Saya sering ingat ya. Ya kita dulu tuh 4 cewek ya, mama 4 cewek. Terus akhirnya baru lahir 2 cowok ya. Jadi kalau beli mie itu ya, sebungkus bakmi. Jadi 4 cewek itu mie-nya taruh di bawah lantai gitu. Jadi satu orang makan sesuap tuh, jadi kepala sama kepala bisa kebentul gitu ya. Jadi saya ingat ya, kalau sekarang kita mau beli apa bisa ya. Pengen apa tinggal ya suruh anak mau makan ini. Ya nanti Gojek udah anter. Enak ya. Makanya kita ingat kalau zaman dulu kita susah, sekarang kita udah enak ya. Kita harus lebih sungguh hati jalanin. Soalnya dulu susah, sekarang kita harus bisa tambah seneng gitu ya. Jangan kita dulu udah susah, udah tua tambah susah ya. Itu jadi Namyo Horingegyo, kita nggak ada kekuatan lah saya. Itu semua dari diri kita sendiri. Kita mau jalanin sungguh-sungguh, mau robah lah sifat-sifat yang jelek. Pasti bisa atasin segalanya ya. Ya sekian lah Namyo Horingegyo. Ya, namanya Horingekyo. Terima kasih, Ih. Oke. Nah, saya ingin menambahkan, kan mungkin beberapa minggu yang lalu saya minta bimbingan nih. Waktu itu yang perkara saya nggak boleh maju sidang, gitu kan. Nah, terus waktu itu kan kata Isis, nanti kamu harus terima Har, gitu. Kalau belum saatnya, ya mungkin belum diizinkan, suatu saat akan diizinkan kan. Nah, terus saya kemarin akhirnya ketemu sama dosen-dosen dan akhirnya rapat, terus hasil rapatnya ya untung saya masih dikasih kesempatan untuk maju sidang lagi di depannya. Jadi nggak sia-sia lah gitu ya, saya udah pasrah sebenarnya sih, udah kayak kan udah kayak harus terima gitu kan, jadi saya cuma bisa buka Gohonson gitu ya. Ya demoku gitu di depan Gohonson. Sebenarnya sejujurnya saya udah mikir kayak, oh udah nggak mungkin boleh ikutan sidang lagi gitu ya. Tapi ternyata dosen ya para pimpinan tuh masih punya Maitri Karuna gitu ya, kasih saya boleh untuk sidang lagi, tapi ya harus diselesaikan gitu untuk tugas-tugas saya gitu. Ini sebenarnya pengen update sedikit itu sih. Nah, mungkin karena waktunya juga masih ada nih, kita lanjut lagi ya. Ada pengen dengar suaranya Pak Aloy. Pak Aloy. Kalau enggak, cuma mau dengar dulu. Ya.
Jadi waktunya ya masih ini kasih Ibu Kristanti lah. Waktunya masih banyak. Kemarin katanya mau ini hari mau bicara. Semua pada itu apalagi Ibu Jini, belum pernah dengar. Dia bilang, oh Pak Aloy belum pernah cerita ya. Ya hebat loh ceritanya, saya bilang. Nanti lu mesti belajar itu. Ayolah. Enggak lah, udah. Kok udah apanya? Ya, Ibu Kristanti yang inilah. Ibu Jini mau masih di mute suaranya di mute jadi nggak kedengeran suaranya ya ini kalau kelihatan udah suaranya udah masuk ini udah masuk suaranya udah masuk suaranya Ya, Ibu Kristanti aja ngomong. Halo, aku ngomong ya yang tadi kamu bicara itu yang yang skripsi itu. Iya. Selamat malam ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Saya kayaknya ada pengalaman gini. Soalnya waktu dulu kan anak saya kan ambil psikolog ya. Jadi dia sebenarnya kan tamatnya 4 tahun. Sampai 5 tahun dia baru tamat. Jadi dia seringan bawa itu bikin skripsinya kan sampai kayak dokter itu ya bertumpuk gitu kan. Sampai setengah mati, kadang tengah malam baru tidur, bikin sampai tengah malam baru tidur lah, pulang kerja bikin sampai tengah malam baru tidur kan, bawa ke kampus kan, tinggi-tinggi gitu ya, langsung dosennya coret-coret seenaknya aja gini, disilang-silang, salah semua, sampai dia punya itu harus berapa inci lah, nggak boleh lewat gitu. Sampai anak saya stres sekali, dia bilang, Mak, udahlah aku nggak mau, aku pasrah aja, nggak usah nggak mau, biarin lah, nggak dapat titel, nggak dapat topi hitam pun nggak apa-apa gitu. Jadi saya bilang gini, kamu kan udah sampai ke sana, tahap sana, jadi sekali basah aja nggak apa-apa, aku bilang. Dia nggak mau lah, nggak apa-apa lah, nggak ada tamat, nggak apa kan. Terus aku bilang, kamu daimoku, sering daimoku. Dia terakhir dia pulang kan, dia rajin loh daimoku loh. Daimoku pulang kerja daimoku. Paling setengah jam lah dia kan. Tapi saya bantu dia, 1 hari 8 jam saya daimoku. 8 jam itu kan saya nggak terus. Pagi bagi, sore bagi, malam bagi. Jadi 8 jam. Sampai kayaknya ada sampai 6 bulan aku bantu dia daimoku. Jadi dia juga daimoku. Sampai dia waktu bikin skripsi sampai hujan-hujan, kami sampai naik becak pun jatuh ke paret gitu. Pokoknya aku bantu dia, korbankan lah. Sampai aduh, mama sama anak kemana aja aku ikutin, tapi aku terus daimoku 8 jam untuk dia gitu kan. Terakhir begitu dosennya bilang, ya kan ada 3 atau 4 dia punya dosen. 1 lolos, kedua lolos, ketiga lolos. 1 lagi nggak ketemu. Aduh, dia pun udah stres gitu kan. Terakhir aku bilang, daimoku lagi, jangan patah semangat. Daimoku terus dia kan. Terakhir ketemu lu dosen yang itu yang paling susah dicari itu. Ketemu kan. Terakhir bilang, ya kamu udah boleh udah lolos katanya. Langsung waktu mau di wisuda kan, tengah malam jam 4 kita pergi dia kan make up gitu. Aku bawa dia pergi make up juga. Tengah malam kan naik sewa mobil bawa pergi make up kan. Terus bawa ke ini tempat itu loh, semua di wisuda dokter gigi semua lah, sarjana semua. Waktu dipanggilnya Purnamasari, anak ibu dari Cuging sama bapaknya aduh aku sampai terharu mau nangis gitu.
Terima kasih Gonson, untunglah anak saya walaupun udah 5 tahun tapi berhasil juga dia. Makanya anak saya kan percaya sama Gonson. Katanya kalau dia nggak sungguh-sungguh, dia nggak daimoku pun udah, karena kan dia punya waktu masuk ke psikolog itu entah berapa 50 orang cuman dapat titel kan 25 orang. Jadi termasuk dia gitu. Katanya untunglah saya bisa lolos katanya. Jadi saya rasa kamu juga harus kayak gitu juga. Jangan patah semangat. Langsung kan kita ada Gonson. Daimoku terus. Daimoku minta Gonson untuk kasih kamu apa supaya semua jalannya lancar lah, ketemu dosennya, karena pasti banyak tantangan gitu. Tapi akhirnya anak saya udah jadi sadana kan. Untung dia kerja lama di mana, dia pun gampang dapat gitu. Jadi saya rasa ini pengalaman saya bagi kasih kamu. Cukup sekian dari saya ya. Makasih. Makasih. Kok Ya. sama ya jurusannya, sama-sama psikologi? Psikologi di universitas mana? Umpri. Unpri. Ya, Oh. ah. Di mana itu, Ih? Di Medan. Itu Umpri itu kan semua yang buka itu dosen, dokter gigi, sarjana hukum semua gabung buka itu punya. Tapi sekarang buka rumah sakitnya di ini pabrik tenun, rumah sakit Royal namanya Umpri juga. Itu ada dokter gigi banyak, sampai teman-temannya waktu mau ambil Peter kan suruh anak saya carilah orang datang untuk cuci gigi karang. Jadi anak saya bilang, Mak bantulah teman saya mau ambil titel, lu ke sana lah cuci gigi karang. Jadi dia dapat nilai. Jadi anak saya bantu temannya, suruh bawa teman-teman pergi sana untuk cuci gigi karang, cuman biaya obat aja. Karena nanti udah dapat nilai kan dikasih dosennya. Itu spesial dokternya banyak di situ. Dokter apa aja banyak di situ. Itu psikolog susah kali loh. Anak saya sampai udah angkat tangan nggak mau lagi dia. Iya. Iya, emang susah banget kalau bikin skripsi itu tantangan banget. Sempat ke tempat rumah sakit jiwa juga dia berapa kali. Wih, keren banget. Kunjung ke sana, ke tempat orang sakit jiwa, tempat rehab, banyaklah ke sana. Dia terakhir aku suruh lanjut kedua ke Jakarta, dia bilang nggak mau lagi. Jadi S1 dulu aja ya, I. S1 aja lah, S2 dia bilang susah, nanti dia punya otak hancur katanya. S1 aja setengah mati. Aduh, katanya nggak mau dia nggak mau. Iya. Ya, tapi nilainya cantik loh. Nilainya cantik nilainya. Oh. Ya. Iya. Lu di mana? Di Untar atau di mana? Di Untar, Jakarta. Oh, ada yang suruh dia jadi asisten dosen, dia nggak mau di Untar. Oh iya? Oh. Ya, ya, oke lah ya. Kasih Ibu Kristanti aja. Wah. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Senang banget nih dengar doa cerita ya, banyak doa pasti bisa. Ya. Iya, terima kasih. Ya. Senang banget nih dengar cerita ibu dan anak satu hati ya. Bukan cuma anaknya aja yang berjuang, tapi ibunya juga dukung sempat anaknya jatuh gitu ke parit ya, kita. untuk jalanin gitu. Kenapa bisa jatuh ke parit? Karena waktu mau bikin skripsi, hujan deras kan, banjir. Jadi becaknya kan masuk ke paret. Oh. Itulah makanya waktu dipanggil nama anak dari Tanjugin, saya sampai netes air mata karena pengorbanan saya untuk anak saya. Mantap. Kita semua bisa kasih aplaus buat ini. Makasih ya, Dek. Udah ya, makasih. Iya, makasih. Oke, lanjut. Ada yang mau menambahkan lagi?
Lanjut Atau Pak kita Aloy. Pak Aloy. Pak Aloy ditodong lagi sama I Kristanti, nih Pak. Kalau udah kabur nggak tahu kemana. Kalau udah kabur namanya tidak tanggung jawab. Masa pertemuan-pertemuan kabur? Ayo dong. Ayo Pak Aloy, ada yang menantikan nih cerita-ceritanya. Namyo Renge Kyo. Namanya Ringgikyo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Malam namanya orang kekil. Adik kita semuanya. Tahu-taunya waktu itu berlalu begitu cepatnya. Ini sudah pertemuan anak cabang. Nanti Senin pertemuan 4 bagian udah selesai. Pertemuan kita sebulan ini selesai. Kan? Ya. Kita sebenarnya ya kalau dibilang apa kita itu sebenarnya hari-hari itu lewatnya sangat cepat. Kita itu berlomba dengan waktu. Berlomba dengan waktu dikatakan setiap waktu, setiap saat jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik, untuk bikin karma baik. Ya. Itu yang kita jalankan seharusnya begitu. Ya. Jadi kita hari-hari apa yang kita jalankan, Gongyo, Daimoku. Tadi kan kita dengar Pak Letemea, memang Gosyo ini ya anak cabang ini ya kita tetap aja memakai Gosyo dari Kenshu. Cuma karena memang tidak ada kutipan-kutipannya ya kita bahas lagi Gosyo ini dari Gosyo Kenshu. Kalau kita lihat di sini ya, itu Nanjo Tokimicho itu tadi kan Pak Letemea menjelaskan memang paling banyak menerima surat-surat dari Buddha Ninja Daishonin. Beliau ini Nanjo Tokimicho juga sama ya kayak Shicho Kingo, deket apapun mau menceritakan, ada masalah apapun carinya pada Buddha, menceritakan apa masalahnya, bagaimana kehidupannya. Jadi kita ini juga ya, apapun ya, seperti tadi kata Ibu Jenny, anaknya mau wisuda, mau bikin skripsi, dia yang minta. Ya. Tapi sebenarnya minta apa? Ya, kita hanya bantu doa. Doa untuk apa? Untuk anaknya itu bisa menimbulkan sendiri kekuatan dunia budanya, menimbulkan kesadarannya bagaimana dia ini mau daimoku sendiri. Ya. Kita sebagai orang tua, ya kita bisa ikut doa, tapi nggak bisa mengatakan meminta supaya anaknya bisa lulus gitu. Ya, nanti dosennya bisa lihat anaknya bagaimana tadinya nggak mau ini salah itu salah. Tapi sebenarnya semua itu apa tergantung anak ini. Nah, Ibu Jenny ini doa daimoku untuk anaknya supaya jiwa budanya itu bisa timbulkan kesadarannya. Nah, dia sendiri mau berjuang. Ya itu kalau agama Buddha kita. Ya, agama Buddha kita itu apapun yang kita jalankan untuk diri kita sendiri. Ya. Nanjo Tokimicho. Kenapa? Kalau di sini dikatakan bisa merombak karma keluarga. Keluarga yang umurnya pendek, keluarga yang banyak penyakit. Nah, bisa merombaknya. Dan dia sendiri juga bisa merombak karmanya diri sendiri. Shinjin dari Nanjo Tokimicho kan karena disarankan ya. Memang dia melihat orang tuanya, 信心 dan baik. Tapi dia sendiri yang mau
ikut Sinjin. Dia sendiri mau menjalankannya. Nah, di sini dikatakan merombak karma diri sendiri itu dengan kesadaran diri sendiri. Nanjoto Kimichi ini jalannya sungguh hati, kan dikatakan. Dia sakit sampai hampir mau mati. Sampai ya Nichiren Daishonin melihat kalau Nanjoto Kimichi ini sudah berbuat banyak karma baik masa lampaunya. Jadi tidak mungkinlah dia harus mati di usia muda. Dan ini surat dikatakan Nichiren Daishonin memarah-marahin setan dan iblis. Sebenarnya bukan memarahin kalau dalam agama Buddha Nichiren Daishonin. Tidak ada itu setan-setan yang di luar seperti pocong, kuntilanak, gendrowo. Nggak ada. Nggak ada itu. Setan, iblis, semua ada di dalam jiwa kita sendiri. Itu kesesatan jiwa kita. Makanya dikatakan iblis-iblis yang mengganggu. Itu Nichiren Daishonin ingin memberi semangat. Ayo bangkit, bangkit. Jangan mau ditindas. Jangan mau menyerah pada penyakit. Nah, kita harus bangkit. Siapa yang bisa menyembuhkan? Jodoh, dokter ini hanya jodoh. Jodoh untuk kita itu mendapatkan pengobatan yang baik. Tapi untuk sembuh harus diri kita sendiri. Ingin punya semangat, ingin mau sembuh, ingin mau hidup. Makanya kalau semua saudara-saudaranya meninggal dengan usia muda, nah Nanjoto Kimichi ini bisa merombak karma tetapnya hingga sampai umur 74 tahun. Inilah yang harus kita rombak. Apa karma keluarga kita? Karma keluarga kita itu apa? Itu yang harus kita rombak. Kita nggak usah dikatakan ya, kalau umpamanya nih ada orang yang apa, kita nggak usah balas kok sebenarnya ya. Karena hukum sebab akibat itu tetap berjalan. Ini hukum sebab akibat ini kan hukum alam semesta. Kita ada hidup di alam semesta. Siapapun agamanya apapun, hukum sebab akibat itu tetap berjalan. Kita berbuat baik, pasti akibatnya baik. Kalau kita berbuat jahat, pasti akibatnya akan kita terima itu ya pasti yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Kalau kita ketemu kita mendapatkan karma jelek, umpamanya ya, karma yang buruk-buruk, kita nggak bisa menyalahkan dia, itu siapa, ya diri kita sendiri. Makanya ketemunya jodoh-jodoh yang nggak baik. Jangankan kita, ini hukum yang paling bagus, paling agung dikatakan. Dalam ajaran-ajaran kalau kita dikasih video-video pepatah, itu semua juga menganjurkan kita. Saatnya kita berbuat baik. Nah, saya juga kemarin entah siapa lah, banyak video ya. Ada satu video Kick Andy ya. Itu juga saya udah pernah nonton, tapi ya saya buka-buka lah, saya memang suka menonton Kick Andy ya. Kick Andy itu sebenarnya semua memberi semangat hidup ya pada kita. Ada seorang di sana diceritakan 3 orang semua ibu. Mungkin satu pemulung. Yang satu kanker, dari kanker payudara sampai kanker semua badan sudah menjalar semua. Waktu dia di rumah sakit, ya, dia pikir sebentar lagi juga saya mati. Kan? Sebentar lagi juga saya mati. Jadi saya, apa yang harus saya jalankan sisa hidup ini? Dia kasih semangat itu teman-teman kanker itu. Dia kasih semangat, terus dia nggak punya duit. Nah, bertahun-tahun nanti udah kanker ini operasi yang udah belasan kali. Udah operasi ini lagi. Jadi dia di rumah sakit tuh nggak pulang-pulang ke rumah.
Habis operasi mau kemo kan. Apa? Dia bilang, dia tanya biayanya dari mana? Dia pakai BPJS kan. Dia pakai BPJS kan. Kehidupannya untuk makan apa gimana? Dia jual kacamata kan. Dia jual kacamata. Kacamata ini untungnya dia simpan untuk apa? Untuk ini teman-temannya yang kanker ini yang butuh apa gitu. Ada yang butuh kursi roda, nanti dia ini duit, dia udah simpen, dia kasih. Dia pikir dia nggak butuh duit, dia hanya butuh 3 hari makan, 3 kali 1 hari makan aja. Nah, rumah sakit nggak bayar kan BPJS. Jadi dia masih sudah katanya ya kalau udah operasi ini, operasi itu, operasi ini sudah sekarat ya sekarat. Tapi dia masih mikirin orang lain. Nah, kalau saya lihat begini, saya juga mikir ya. Ada satu lagi ibu matanya pertama bocor, kedua kali entah dua lah yang katanya gini, ke dokter bilang ini dua-dua bisa buta nih, dia bilang. Dia orang pintar juga, sarjana ya, dia kerja di perusahaan apa gitu. Nah, untuk berobat aja ya, saya juga mungkin juga ya kalau kayak Pak Leteme ya, itu juga berobatnya masih ada bos yang bayar setengah. Kalau dia nggak ada, habis itu dia pikir apa gimana? Oke lah dia udah nggak mau kerja lagi. Mamanya bilang gini, udah mau berobat nih kasih duit. Dia pikir masa rambut putih ngasih duit ke rambut hitam. Artinya masa yang tua masa kasih ke yang muda. Dia harus berjuang untuk diri sendiri. Nah, dia sampai apa? Karena dia orang Bengkulu, jadi orang apa Palembang, apalah Sumatera Selatan sana. Dia bikin empek-empek, dia jual online sampai online-nya kemana-mana. Ya, dia bikin itu semua untuk apa? Untuk dia kasih ke orang siapa yang butuh. Dia datang sendiri, dia lihat benar gak ini orang sakit, benar gak ini orang butuh. Nah, dia kasih itu duit. Dengan begitu sampai sekarang dia masih bisa bertahan. Dan ibu yang satu itu pun yang kanker, yang udah dioperasi belasan kali, dia juga bertahan. Kenapa? Jadi begitu kadang-kadang seperti kita ya. Kalau dalam agama Buddha kita itu terkenal apa dengan istilah take and give lah ya. Jigoketa. Kita itu saat kita memberi perasaan jiwa, ada kebahagiaan kok kita melihat yang menerima itu bahagia, pasti kita bahagia. Ya. Itu yang membuat dia itu bisa bertahan hidup walaupun sudah belasan kali dioperasi. Nah, dia bisa bertahan hidup. Kenapa yang dia jalani untuk orang lain semua? Kalau kita lihat hukum kita tuh agung, dikatakan agung, ya. Luar biasa. Tidak ada duanya. Dilihat dari mana? Orang yang menjalankan hukum ini bisa agung. Bisa menjalankan hukum ini dengan sungguh hati. Dan perilakunya sesuai dengan Buddha. Itu pasti, itulah dikatakan. Ini orang, kenapa? Kok dulu begini sekarang bisa berubah? Karena keagungan dari hukum yang dia anut. Kalau kita lihat ini, sebenarnya kok dilihat begini, kita tuh nggak ada apa-apanya. Kok dibandingkan dengan orang-orang yang sakit kanker, yang udah mau mati. Walaupun hidupnya sudah menghitung hari, ya, tinggal menghitung hari, tapi dia masih mikirin yang lain-lain. Setiap hari yang dia kerjakan, setiap hari yang dia dapat itu, semua itu untuk orang lain. Kalau kita kan belum sampai di situ, ya belum. Nah, sekali dua kali kita bisa menolong. Habis itu kita bisa suruh dia berjuang sendiri, kasih dia semangat. Betul, memang betul. Kita boleh membantu, ya. Tapi kita nggak boleh terus-terusan membantu. Kecuali kita lihat memang dia tidak mampu, sudah tidak mampu. Nah, kalau kita bilang,
Daimoku, Bu, Daimoku, Pak, Daimoku. Hanya Daimoku yang bisa menolong kita. Betul. Tapi saat ada orang sudah tidak bisa Daimoku lagi, ya, kita sebenarnya juga harus ngambil contoh, ya. Ngambil contoh orang yang tidak punya Nam-myoho Renge Kyo pun dia masih bisa memikirkan orang lain saat dia hidup, dia itu sudah menghitung hari. Tapi dia begitu, kalau dilihat begitu, dia lebih daripada Buddha. Kenapa? Itu kesadaran dia. Makanya kalau di sini ya, kalau kita belajar Gosho ini, hidup kita itu kan simple aja, kan? Cuma dua saja. Di dalam jiwa kita dikatakan ada dua macam. Dua macam itu apa? Ada Gampono Hosyo, ada Gampono Mumyo. Ada kesadaran, ada kesesatan. Kalau kesadaran kita yang bekerja dalam jiwa kita, ya, pasti hidup kita itu akan bahagia. Karena kita nggak pernah onsitse, kita nggak pernah mau iri hati, dan kita nggak mau serakah. Ya. Nah, kita bahagia loh, benar. Tapi kalau dalam jiwa kita yang bekerja itu Gampono Mumyo, kesesatan kita yang bekerja. Kita lihat orang lain seneng, wah hatinya gimana ya? Wah nggak seneng kita. Seneng lihat orang susah, ya susah lihat orang seneng. Itulah kesesatan kita. Kalau ini yang bekerja terus, yaitu kita pasti akan sakit. Badan kita kadang nggak kuat menerima kesesatan ini. Artinya kita sakit. Nah, sakit tahu-taunya mati. Nah, itu yang bekerja. Kalau saya itu kebanyakan kesesatan, mikiran negatif terus. Nanti ada apa-apa, oh ini bikin film sendiri. Waduh nanti ini begini, udah ini begini. Waduh nanti mata saya begini, udah ini nanti begini. Bikin film sendiri. Padahal belum tentu gimana ya. Nah, tapi merasakan pintar sendiri, jadi dokter sendiri. Nah, waktu itu ada yang saya juga lupa lah, pokoknya kebanyakan yang kirim apa ya, video lah apa, ada yang Tiokhoa, Krisantemon ya, sama apa Kici diseduh di ini, minum nanti mata bisa terang. Itu semua dijalani di rumah saya beli Kici itu sebungkus, beli angco sebungkus sekilo itu. Begitu. Tapi namanya sudah akibat ya. Mau nggak mau kita butuh dokter juga, butuh dokter. Kenapa saya malesnya ke dokter, Pak? Lama tunggunya. Tunggunya lama. Ya waktu itu anak saya antar saya. Nah, udah lama duduk sampai malam. Nunggu dokter dia malam, makanya males dia begitu. Gigi udah sakit, udah bolong ya. Tapi apa? Males ke dokter. Dokter gigi itu paling lama lagi. Udah duduk, tunggu. Udah mau giliran kita yang oh ini masuk. Masuknya lama lagi. Jadi itulah bikin kita males. Ini semua kesesatan sebenarnya. Itulah kesesatan kita. Memang kita harus terima, dibilang. Harus terima kalau memang ya kita butuh dokter, ya kita harus pergi. Orang kita sendiri nggak bisa jadi dokter gigi. Kita sendiri juga nggak bisa jadi dokter mata. Nah, dokter kan punya alat canggih, dia bisa lihat di dalamnya masih gimana. Ya. Nah, nanti kan dia bisa tahu, oh matanya sebegini. Nah, dokter bilang apa? Ya harus terimalah ya, harus terima. Saya ya terima Pak, dok pasti terimalah. Habis gimana? Masa nggak terima?
Tapi kadang-kadang kalau lagi lihat kaca, kita sendiri nggak bisa terima. Ini perasaan jiwanya. Masih ingat dokter yang satu itu, yang dia dokternya bilang, ya ini dok, ini mata pada awal operasi sudah, dia juga nggak mau bilang tuh dokter salah, tapi sudah merusak mata saya karena kornea matanya sudah kegores. Ya kecuali dia bilang itulah, ya. Terima, bilang harus terima ya, ya terima. Tapi begitu lihat kaca nggak bisa terima lagi. Pikir-pikir capek hati juga. Inilah kesesatan kita. Nah, kesesatan ini yang bikin kita tuh capek hati. Nanti lama-lama capek hati ya badan kita sakit. Ya, inilah kenapa Buddha Nichiren Daishonin memaki-maki setan-setan, iblis-iblis. Sebenarnya setan dan iblis itu ada dalam jiwa kita. Nggak ada di luar-luar itu. Memang kuntilanak bisa bikin kita sakit. Nah, siapa yang pernah lihat kuntilanak? Tapi di Indonesia ada, kan? Ada setan pocong, ada setan kuntilanak, ada setan gendrowo, banyak setan-setan, tuyul, kan? Nah, tuyul lagi bilang ada satu bapak Tanjung Pinang, ya, dia bilang gini, ibu bilang nggak ada setan, dia bilang, tapi ada setannya, dia bilang gitu. Bapak lihat di mana? Dia bilang, saya tinggal di Tanjung Priok, dia bilang, ya. Saya punya duit, hilang melulu, dia bilang gitu. Kata orang, ini diambil tuyul, diambil tuyul. Jadi dia bilang dia nggak percaya, masa sih duit saya bisa diambil tuyul? Ya. Tapi saya lihat dengan mata saya sendiri, dia bilang, itu duit bisa jalan loh, dia bilang. Nah, ini duit di laci, dia bilang, bisa jalan. Tapi dia ngomong gitu, saya nggak percaya. Saya benar-benar saya nggak percaya. Tapi dia bilang dia lihat dengan mata sendiri. Nah, duit itu bisa jalan. Berarti diambil tuyul, dia bilang gitu. Tapi ada tuyulnya nggak? Ya saya nggak lihat tuyulnya. Tapi duit bisa jalan sendiri, dia bilang gitu. Kadang-kadang ini kesesatan kita juga, ya. Kesesatan dari pandangan pun bisa terjadi. Jadi kita lihat kok duit, padahal kadang-kadang karena pikiran kita ya fokusnya tuyul yang ambil duit saya, tuyul yang ambil. Jadi ini dilihat tuyul yang ambil. Kalau bagi saya nggak percaya, tapi dia bilang dia percaya. Ya udah, kita mau ngomong apa? Kan kita bilang agama Buddha itu tidak ada setan-setannya. Cuma di surat ini, Nichiren Daishonin memaki setan-setan, iblis-iblis. Jangan mengganggu Nanjo Tokimitsu. Jadi masih membutuhkan Nanjo Tokimitsu untuk masa yang akan datang. Ya. Karena waktu itu Nanjo Tokimitsu masih muda. Waktu dia sakit ya, tadi Pak Letenia mengatakan umur 23 tahun udah sakit sampai 24 tahun. Sakitnya setahun. Ya. Tapi sembuh. Sembuh kenapa? Karena ini semangat ingin sembuh. Kalau kita nggak punya semangat, nggak mau sembuh, ya udah pasrahlah, ya sia-sia, biarinlah, ya mati kita. Karena kita yang sendiri yang mengatakan mau mati matilah, karena kita nggak mau berjuang lagi untuk hidup. Sama dengan dikatakan ada kita kalau seperti umpamanya kayak Hartina atau siapalah yang dikatakan ya, kenapa hidup saya susah, kenapa saya hidupnya disusahin orang lain. Nah, sebenarnya nggak ada orang lain yang menyusahkan kita, nggak ada. Cuma karena kadang-kadang kesesatan dari perasaan jiwa kita itu timbul, mungkin merasakan kenapa ya, kok dosennya nggak mau ini ya, kenapa ya, kok pada nggak mau nolong saya ya, lihat hidup saya begitu susah ya, kenapa ya. Nah, ini yang membuat kesesatan jiwa kita itu timbul. Nah, makanya nggak ketemu jodoh-jodoh baik. Makanya kok di sini Nichiren Daishonin ini jangan menyesal kemudian ya dikatakan. Nah,
sembuhkan penyakit orang ini. Berbaliklah menjadi dewa pelindung. Nah, dewa pelindung ini siapa? Dasar raksasi, ya, Kisibojin, apa? Itu semua udah berjanji melindungi orang-orang yang sungguh hati percaya Namyo Renge Kyo. Kalau saya mengatakan, kalau hari-hari setiap hari ya kita sungguh hati Gongyo Daimoku. Kalau ada yang mengatakan, saya juga tiap hari Gongyo Daimoku tidak pernah lepas pagi sore, tapi kok hidup saya kenapa susah? Itu saya berani jamin, ini orang Gongyo Daimoku-nya itu Senin Kemis, Senin Gongyo, Kemis enggak, ya. Jumat Gongyo, Rabu enggak. Pasti begitu. Dan dalam perasaan hatinya pun dia pasti tidak percaya. Kalau dia percaya, enggak mungkin sampai dikatakan yang di dalam di Gohonson ini yang mengatakan sandang, pangan, papan pasti ada. Kalau sampai tidak ada, sampai makan pun tidak ada, artinya ini orang tidak percaya Namyo Renge Kyo. Dan ini orang tidak pernah menjalankan Gongyo Daimoku. Jalannya ya Senin Kemis, Selasa Jumat, ya begitu. Jadi jangan, karena saya lihat tuh banyak sekali ya, kalau di luar daerah ya, daerah di Medan. Saya kalau katakan jangan nunggu suami atau istri, suamiku nggak mau jalan, suamiku pun nggak mau Gongyo Daimoku. Buat apa saya Gongyo Daimoku? Itu masalah besar. Saya bilang nasib itu masing-masing. Suami nggak mau jalanin, itu urusan suami. Tapi sebagai istri, kalau kita ingin merubah nasib, ingin merombak karma keluarga, kita yang harus jalankan. Kita yang harus menjalankan, melaksanakan petapaan hukum Buddha ini. Jangan yang dorong sana, dorong sini. Dia nggak mau. Saya sendiri. Kalau suami saya Gongyo, saya ikut Gongyo. Kalau suami enggak Gongyo, saya juga males. Nah, jadi kalau terjadi masalah, terjadi sampai mengatakan tidak makan sampai begitu, itu bukan salahnya Gonson. Gonson itu tidak pernah salah. Karena apa? Kita belajar kok. Itu dianjurkan, ya, dianjurkan. Jalankan dengan sungguh hati. Ya. Bukan bilang, oh, nanti bisa kaya raya. Bukan. Nanti kalau udah kaya juga hilang orangnya. Nah, enggak. Tapi yang utama, sandang, pangan, papan pasti ada. Kalaupun kita lihat mau soal duit banyak, ya, nah, memang karmanya menjadi orang kaya, pastilah jadi orang kaya. Ya. Jangan dilihat, sembahyang Gonson tuh kok nggak ada konglomerat ya? Ada yang tanya saya, katanya udah Namyo Renge Kyo bisa kaya. Itu mah dulu cara sakobuku yang salah, ya. Tapi yang benar dikatakan, kita bisa ketemu Namyo Renge Kyo seperti kata Pak Lapamea tadi ya. Masa lampau tuh kita sudah menyumbang 10 miliar Buddha-Buddha. 10 miliar Buddha-Buddha. Nah, kita banyak belajar hukum Buddha. Tapi kita mengfitnah Sadharma Pundarika Sutra. Apa itu yang dikatakan mengfitnah? Karena kita tidak percaya Sadharma Pundarika Sutra. Makanya karena kita nggak percaya, sekarang kita dilahirkan kembali dan ketemu Namyo Renge Kyo. Itulah sekarang dikatakan, kalau Mahaguru Tientai mengatakan, kalau kita jatuh itu ke tanah, kita harus bangkit dari tanah itu. Harus tumpuk dari tanah itu, kita harus bangkit. Dulu kita mengfitnah Sadharma Pundarika Sutra. Sekarang kita ketemu, kita bangkit dari menjalankan
hukum sadharma pundharika sutra ini. Tidak ada jalan lain. Kalau sekarang kita masih nggak mau percaya, masa akan datang kita pasti harus berjuang lagi dari nol lagi. Ini kali ada kesempatan ketemu hukum ini, jodoh kita udah ketemu. Namyo Renge Kyo. Kesempatan ini harus kita gunakan baik-baik. Semangat, percaya. Kan di dalam bab Dharma Tuta itu dikatakan, walaupun kita membabarkan satu patah kata saja, satu patah kata dengan memberi semangat ya pada umat, itu sudah dikatakan kita sudah menjalankannya. Sepatah kata saja kita sudah menjalankan. Kalau kita tidak bisa menyampaikan sampai satu buku ini penuh, ya sepatah dua patah, itu pun sudah dikatakan kita sudah melaksanakan dharma ini. Nah, dengan sungguh hati kita sudah memberi semangat. Nah, apalagi mencatat, menyalin, membabarkan, kan itu sudah lebih dari itu. Menerima, mempertahankan, membaca, menyebut, membabarkan, menulis dan menyalin. Di bab Dharma Duta ini itu disebutkan. Cobalah kita, percayalah sungguh hati. Mungkin ya dalam kata-kata dari selama setengah jam ini, saya sudah berapa kali mengatakan, percayalah benar. Percayalah hukum sebab akibat. Sekarang apa yang kita jalankan? Nah, pasti akan kita dapat. Jangan sekarang kita udah ketemu, kita malas-malasan, kita tinggalin. Aku nggak ada jodoh ya. Nah, udah kita tinggalin. Masa akan datang pasti ketemu lagi. Bangkitlah dari tanah yang kita jatuh. Bangkitlah dari pengfitnahan dharma yang pernah kita buat masa lampau yang lalu. Bangkit coba. Semangat kita. Memang ya kita sih enak ya sekarang. Tadi kata Pak Aloy, terima kasih sama COVID ya. Kita nggak usah merasa buru-buru pulang kerja, buru-buru mesti ke Honbu, cari mobil, apa buru-buru semua. Padahal ya, kalau kita menjalankan seperti dulu, buru-buru kita pulang kerja. Kenapa? Kita masih mikir, saya masih punya satu tugas, mau belajar ke Honbu. Jadi waktu kita nggak sia-sia. Memang sekarang kita bisa santai-santai di rumah, kan? Di rumah santai, boleh makannya santai. Kenapa? Nanti jam 7 baru buka linknya, kan? Ya terima kasih sama COVID, betul itu kata Pak Aloy. Ya, jadi kan COVID ini ada baiknya juga, ada nggak baiknya, kan? Nah, nggak ada baiknya ya, bikin orang susah, kan? Sakit setengah mati. Tapi baiknya, banyak baiknya, kan? Ada yang bilang, aduh susah lo ekonomi susah. Tapi banyak yang beli rumah, pembangunan, ya properti itu membangun terus, kontraktor membangun terus, tidak berhenti. Karena apa? Banyak yang beli. Jadi kalau dikatakan ada salah satu gojo mengatakan, kalau kita pencet yang sebelah sini, ini ambles sebelah sana pasti akan timbul. Ya. Jadi kita nggak salahin COVID atau apa, nggak. Mungkin kalau yang jual, yang buka apa restoran, kafe apa ya, awal-awal ya mungkin memang agak sepi. Tapi sekarang kita bilang susah loh dapat duit loh sekarang ya. Apa? Coba kita lihat tuh tempat makan tuh, tempat jalan, para wisata penuh semua, penuh.
Itu Ibu Jenny bilang, lu datanglah ke Medan. Nanti kita ke Brastagi, saya bawa lu jalan-jalan. Saya bawa lu makan di restoran. Dengan restoran aja aku udah pusing, kolesterol udah tinggi. Ya, nah, saya bilang, aduh terima kasih. Ya, nantilah ya. Kalau memang sudah boleh tatap muka, kalau memang sudah saatnya tugas, kalau ditugaskan lagi, pasti kita akan ketemu kan. Sekian, terima kasih. Namyo Horenge Kyo. Pak Aloy baru bangun tidur ya. Masa Baru bangun dengerin aja tuh. enggak Kalau begitu lama kolesterol dia punya rambut dia kayak kusut-kusut ya. enggak kasih minyak, jadi suka turun. Kasih minyak lah biar gantengan dikit. Enggak lah, udah mau tidur kasih minyak. Memang kalau dilihat siapa. Kita mau pertemuan. Dia lu bilang kolesterol minum kunyit putih bagus, kolesterol bisa hilang. Aduh, Di mute suaranya jadi nggak keluar suaranya oh, Soalnya nggak kedengaran. segala ramuan, mau bilang ramuan apa? Apalah, semua ramuan sudah saya minum. Tapi bukan salah ramuannya, salah mulut saya. Nah, mulut saya pun salah. Lihat semua rasanya, aduh, maulah makan dikit, maulah ini. Nah, gitulah. Jadi saya tuh tidak salahin. Wah, ramuannya ini nggak ada khasiatnya. Tapi mulutnya ini nggak tahan. Itulah kesesatan kita. Rakus. Oke. Ada yang mau nambah sedikit? Kalau enggak, waktunya pun sudah sampai. Iya. Mari kita tutup dengan 3 kali Namyo Horenge Kyo. Namyo Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu dan GN Martina. Hari Senin kita 4 bagian ya. Iya. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ending meetingnya ya. Bye bye. Matiin.